Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat pastinya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Gimana nih kabar semuanya, sahabat semuanya? Salam persaudaraan, salam serumpun, salam Nusantara, ya kan? Gimana nih kabar semuanya? Mungkin teman-teman semuanya dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari manapun teman-teman berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ini tentang bahasa guys. Bahasa yang antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu guys. Ini banyak kontroversi juga guys ya. Ada yang mengatakan bahasa Indonesia ya tetap bahasa Indonesia sebenarnya. Ada juga mengatakan bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu gitu. Dan macam-macam banyak ya guys ya. Dan ada juga yang penting ini juga menjadi ilmu buat kita guys ya. Jangan kita merasa malu untuk mengakui bahwa bahasa Indonesia ini adalah berasal dari bahasa Melayu. Ini sesuai tajuk ya guys ya. Mengapa Indonesia malu mengaku bahasa Indonesia sebenarnya bahasa Melayu? Tanda tanya guys ya. Simak penjelasannya. Oke guys, ya kita sama-sama melihat seperti apakah penjelasan daripada channelnya Amas Ganteng guys ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya guys ya buat teman-teman semuanya ingin melihat video langsung ya aslinya. Sebelum kita melihat video ini buat teman-teman semuanya berpikiran positif dulu guys ya, jangan sampai kita berpikiran negatif tentang ini dan komen-komen negatif itu yang saya tidak mau guys ya. Komenlah dalam hal komen positif yang bijak ya. Kalau memang merasa komen negatif lebih baik tidak usah komen guys, seperti itu ya. Teman-teman semuanya boleh dukung channel ini guys ya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya guys ya. Subscribe, like, dan komentar guys. Tidak berbuang masa, langsung kita melihat videonya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia enggan secara langsung mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. 1. Identitas nasional. Setelah kemerdekaan dari Belanda, Indonesia berusaha membangun identitas nasional yang kuat dan mandiri. Penggunaan istilah bahasa Indonesia membantu membedakan identitas bangsa Indonesia dari Malaysia dan negara-negara lain yang menggunakan bahasa Melayu. Sejarah kolonial. Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah kolonial yang berbeda. Indonesia dijajah oleh Belanda, sedangkan Malaysia dijajah oleh Inggris. Pengalaman sejarah yang berbeda ini turut mempengaruhi perkembangan bahasa dan identitas nasional masing-masing negara. Politik dan nasionalisme. Semangat nasionalisme yang kuat di Indonesia mendorong untuk menciptakan dan mempromosikan identitas yang unik. Menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu mungkin dianggap mengurangi keunikan dan kebanggaan nasional. 4. Perbedaan dialek dan kosakata. Meskipun bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berasal dari akar yang sama, ada perbedaan yang signifikan dalam hal dialek, kosakata, dan ejaan. Oke guys, sebentar. Walaupun berbeda ya kan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, tetapi dalam hal apa ya tadi ya? Bentar kita ulang lagi ya guys ya. Perbedaan yang signifikan dalam hal dialek, kosakata, dan ejaan. Faktor-faktor ini membuat bahasa Indonesia tampak sebagai bahasa yang berbeda bagi banyak orang Indonesia. 5. Kebanggaan budaya. Banyak orang Indonesia bangga dengan kekayaan budaya mereka yang beragam. Mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu mungkin dianggap mereduksi keragaman budaya dan sejarah yang telah berkembang di Indonesia. Walaupun secara linguistik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berbagi akar yang sama, berbagai faktor historis satu akar yang sama guys. Antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia adalah satu akar yang sama. Ini yang kita petik ya. Memang sih kalau dikatakan NKRI harga mati bahwa bangsa Indonesia banyak tidak mau mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu ya, karena berbeda ya. Tetapi akar dari bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Dikarenakan apa? Mungkin teman-teman semua tahu sejarahnya seperti apa ya kan. Boleh juga untuk bantu komentar guys. Kita lanjut. Sosial dan politik.
telah menyebabkan perbedaan dalam persepsi dan penggunaan istilah antara kedua negara. Oke. Benar, dari segi linguistik, bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu. Hal ini didukung oleh fakta-fakta. Secara linguistik, bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Ini yang digarisbawahi, guys. Terus, Historis dan linguistik berikut. Asal-usul Oke. bahasa Melayu Riau. Bahasa bahasa Indonesia Melayu. pada awalnya dikembangkan dari varian bahasa Melayu yang digunakan di kawasan Riau, yang saat itu merupakan pusat perdagangan dan budaya. Bahasa Oke, Melayu itu. Johor Riau ini kemudian dijadikan dasar bagi bahasa Indonesia saat Sumpah Pemuda pada tahun 1920. Bentar, kita berhentikan lagi, guys. Ternyata bahasa Indonesia ini berasal dari kosakata ataupun akar dari bahasa Melayu Riau. Wow. Wow, ini juga menambah informasi juga buat kita, guys ya. Bagi yang tidak mau mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, nih guys ya. Dan di sini saat Sumpah Pemuda pada tahun 1928, guys ya. Berarti itu asalnya kenapa ada bisa menjadi bahasa Indonesia, dikarenakan apa? Dari bahasa Riau, Melayu Riau ini menjadilah bahasa Indonesia. Dan itu harus kita akui, guys ya, sebagai orang Indonesia. Oke. 28. Kemiripan struktur dan kosakata. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki banyak persamaan dalam struktur tata bahasa dan kosakata. Perbedaan yang ada lebih bersifat pada aspek regional dan perkembangan setelah kedua negara merdeka. Oke. Pengaruh kolonial dan modernisasi. Meskipun pengaruh kolonial berbeda, Belanda di Indonesia dan Inggris di Malaysia, dasar-dasar bahasa Melayu tetap bertahan. Setelah kemerdekaan, masing-masing negara mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan memasukkan elemen-elemen lokal dan asing sesuai kebutuhan nasional mereka. Ya, betul. Pengesahan bahasa Indonesia. Pada Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa persatuan. Ini menandai awal mula pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mandiri dan berbeda dari bahasa Melayu. Meskipun secara... Oke, kita hentikan sebentar. Dikarenakan ini juga alasan kenapa diciptakan ataupun dibentuklah suatu bahasa Indonesia. Dikarenakan apa, guys? Dikarenakan Indonesia sangat banyak suku bangsa, ya kan? Dari Jawa, Bugis, Melayu, karena Melayu mayoritas ya. Terus Madura, apalagi Sambas. Kalau Sambas mungkin apakah masuk Melayu atau tidak, guys ya? Boleh teman-teman semuanya mungkin yang orang Sambas atau yang tahu sejarah boleh komen, guys. Sambas ya. Sambas di kota Pontianak itu banyak, guys ya. Dan di kota Singkawang, di Sambasnya itu sangat banyak, guys, bahasa Sambas. Dan banyak bahasa-bahasa Minang segala macam, dan disatukanlah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Republik Indonesia. Itu yang menjadikan bahasa Indonesia ini memang harus ada gitu ya. Tetapi bahwa dari akar bahasanya memang berasal dari bahasa Melayu. Ini yang harus kita pahami ya. Jangan sampai ada lagi yang tidak terima ya. Tidak terima gitu. Mungkin orang yang mengatakan seperti itu mungkin tidak tahu sejarahnya seperti apa. Ya kan? Mohon maaf nih, saya pun bukan juga ahli sejarah ya. Dan kita juga selalu sama-sama belajar, guys. Oke, linguistik masih dalam keluarga yang sama. Penelitian linguistik. Banyak ahli bahasa dan linguistik setuju bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah varian dari bahasa yang sama, dengan perbedaan yang muncul akibat perkembangan sosial, politik, dan budaya masing-masing negara. Meskipun dari perspektif politik dan identitas nasional ada upaya untuk membedakan kedua bahasa tersebut, kenyataan linguistik menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari spektrum bahasa Melayu. Pengakuan ini penting untuk memahami asal-usul dan perkembangan kedua bahasa tersebut dalam konteks sejarah dan budaya yang lebih luas. Yo, setuju. Oke, guys ya. Wah, ini buat tercengang juga, guys ya, bagi orang-orang ataupun individu-individu yang memang apa ya, tidak terima, guys, bahwa bahasa Indonesia ini bukan berasal dari bahasa Melayu. Dan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia,
bahasa Melayu gitu kan. Padahal ini adalah secara linguistik ya, bahwa bahasa Indonesia ini berakar dari bahasa Melayu Riau ya, khususnya. Mungkin teman-teman semua mungkin sudah paham ya, mungkin teman semuanya sudah paham ya, dan jangan sampai ada lagi yang tidak mengakui bahwa oh ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, padahal akarnya adalah dari bahasa Melayu. Dan kalau di Malaysia tentu bahasa Melayu ini dijadikan bahasa resmi ya kalau tidak salah seperti itu. Boleh juga bantu komentar guys ya, bahasa di Malaysia adalah bahasa resmi yang ada di Malaysia, sedangkan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dikarenakan banyak beragam suku bangsa yang ada di Indonesia, untuk menyatukannya maka terbentuklah bahasa Indonesia yes ya. Dan di Malaysia bahasa Melayu resmi menjadi bahasa negara ya, kalau tidak salah negara buat Malaysia. Wow, keren juga guys ya. Itulah perbedaan-perbedaan yang mana kita harus tahu juga sejarahnya, belajar tentang sejarahnya. Jangan sampai kita berpikiran yang tidak-tidak tentang bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya kan, buat orang Indonesia juga, bermanfaat juga buat orang-orang Malaysia ya, yang mana tidak ada lagi perdebatan dalam hal bahasa ini ya kan. Ada yang tidak terima, orang terutama orang Indonesia guys ya, tidak terima bahwa bahasa Indonesia ini dikatakan bahasa Melayu. Oh, tersinggung, klaim kata dia kan. Malaysia nih klaim bahasa Indonesia dikatakan bahasa Melayu, klaim bahasa. Aduh guys, jangan tidur ya, jangan tidur, bangunlah guys, bangun, terbuka buka pemikiran kita, buka untuk kita belajar ya kan, jangan sampai kita berpikir sempit. Itulah semoga video ini juga bermanfaat, boleh di share kepada teman-temannya supaya banyak lagi orang-orang yang paham tentang sejarah bahasa ini guys. Itu dulu video hari ini. Tetap di Rahmat Pun Channel, dukung channel ini, subscribe, like, dan komen guys ya, supaya saya semakin semangat membuat video-video edukasi ataupun reaction tetapi bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.